Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisri Asi dari kelas PAIB semester 2 dengan nomor pokok mahasiswa 240621210007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan konsep filsafat pendidikan antar aliran dengan dosen pengampu Bapak Acep Rahmat SAG MPhil untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan. Terdapat 4 perbandingan konsep filsafat pendidikan antar aliran, di antaranya 1. Aliran perennialisme, aliran progresivisme, aliran esensialisme, dan aliran rekonstruksi. Yang pertama, aliran perennialisme. 1. Hakikat pendidikan menurut aliran perennialisme yaitu memandang pendidikan itu sebagai jalan kembali atau suatu proses mengembalikan kebudayaan zaman modern, terutama dalam bidang pendidikan, dikembalikan ke masa yang lampau. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut aliran perennialisme. Menurut pandangan aliran perennialisme mengenai tujuan pendidikan yaitu membantu anak untuk dapat menyikapi dan menginternalisasi kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran yang hakiki ini bersifat universal atau tetap tidak bisa diubah, maka hal ini harus menjadi tujuan murni dalam sebuah pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pendidik atau guru. Menurut Zuhairini Arikunto dalam Jalaluddin Abdullah, peran guru adalah mengajar dan memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya. Guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Guru hendaknya menguasai semua cabang ilmu. Seorang guru yang ahli bertugas membimbing diskusi akan memudahkan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu peserta didik atau murid. Peserta didik atau murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum menurut kaum atau aliran perennialisme harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar secara kultural pada siswa. Siswa harus berhadapan dengan bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Metode yang digunakan dalam pembelajaran aliran perennialisme yaitu menggunakan metode diskusi. Kecerdasan pikiran peserta didik dapat dikembangkan. Metode dalam bentuk diskusi ini untuk menganalisis buku-buku yang tergolong karya besar, terutama karya filosof terkemuka seperti Plato, Aristoteles, dan yang lainnya. Metode ini dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa akal pikiran mempunyai kemampuan analisis induktif dan sintesis deduktif. Ada 2 pendukung dari filsafat perennialis adalah Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler sebagai rektor di The University of Chicago tahun 1963. Mengembangkan suatu kurikulum mahasiswa S1 berdasarkan penelitian terhadap buku besar bersejarah yaitu Great Books dan pembahasan buku-buku klasik. Yang kedua adalah aliran progresivisme. Hakikat pendidikan dalam aliran progresivisme adalah bagian dari gerakan reformis umum sosial politik yang menandai kehidupan Amerika. Jadi hakikat pendidikan menurut aliran progresisme itu lebih ke gerakan reformis umum sosial politik yang menandai kehidupan Amerika. Aliran progresivisme sebagai teori yang muncul dalam reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekankan metode formal pengajaran, belajar mental, dan suasana klasik peradaban barat. Sedangkan tujuan dalam aliran progresivisme yaitu untuk memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus.
Maksudnya yaitu alat-alat adalah keterampilan pemecah masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Proses belajar terpusatkan pada perilaku kooperatif dan disiplin diri, di mana kebudayaan sangat dibutuhkan dan sangat berfungsi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidik atau guru. Pendidik atau guru dalam aliran progresivisme adalah untuk membimbing siswa-siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan proyek. Jadi guru harus menolong siswa dalam menentukan dan memilih masalah-masalah yang bermakna, menentukan sumber-sumber data yang relevan, menafsirkan dan menilai akurasi data, serta merumuskan kesimpulan. Guru harus mampu mengenai siswa, terutama pada saat apakah ia memerlukan bantuan khusus dalam suatu kegiatan, sehingga ia dapat meneruskan penelitiannya. Guru juga dalam aliran progresivisme dituntut untuk sabar, fleksibel, berpikir interdisipliner, kreatif, dan cerdas. Selanjutnya yaitu peserta didik dalam aliran progresivisme. Peserta didik dalam aliran progresivisme terpusat kepada anak. Namun hal ini tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya karena ia belum cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai. Anak memang banyak berbuat dalam menentukan proses belajar, namun ia bukan penentu akhir. Siswa membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dalam melaksanakan aktivitasnya. Selanjutnya, kurikulum dalam aliran progresivisme. Kurikulum disusun sekitar pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Sains sosial sering dijadikan pusat pelajaran yang digunakan dalam pengalaman-pengalaman siswa dan dalam pemecahan masalah serta dalam kegiatan proyek. Kurikulum seharusnya menggunakan pendekatan interdisipliner. Buku merupakan alat dalam proses pembelajaran, bukan sumber pengetahuannya. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam aliran progresivisme menggunakan metode ilmiah dalam inquiry dan metode problem solving. Yang ketiga adalah aliran esensialisme. Hakikat pendidikan. Menurut aliran esensialisme, didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Menurut Jopak, esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Tujuan pendidikan dalam aliran esensialisme yaitu untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan dikenal oleh semua orang. Dalam aliran esensialisme ini, tujuannya itu bukan hanya untuk warisan budaya. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan manusia untuk hidup. Yang selanjutnya yaitu pendidik atau guru. Guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk ditiru dan digugu. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas berada di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Peserta didik. Peserta didik dalam aliran esensialisme yaitu bertanggung jawab atas pemberian pengajaran yang logis atau dapat dipercaya. Sekolah berkuasa untuk menuntut hasil belajar siswa. Siswa pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mengatur pembelajaran ataupun pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum dalam aliran esensialisme seperti halnya aliran perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau subject matter and centered. Di sekolah dasar, penekanan pada kemampuan dasar membaca,
menulis, dan matematika. Di sekolah menengah diperluas dengan perluasan pada matematika, sains, humaniora, bahasa, dan sastra. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam aliran esensialisme. Metode yang digunakan dalam aliran esensialisme yaitu menggunakan metode tradisional atau menekankan pada inisiatif guru. Yang keempat adalah aliran rekonstruksi. Hakikat pendidikan dalam aliran rekonstruksi merupakan usaha sosial. Misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial. Tujuan pendidikan dalam aliran rekonstruksi adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapkan umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya yaitu pendidik atau guru. Guru harus membuat peserta didik menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dan membantu mereka merasa mengenali masalah-masalah tersebut. Selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik dalam aliran rekonstruksi yaitu siswa hendaknya dipandang sebagai bunga yang sedang mekar. Hal ini mengandung arti bahwa siswa adalah generasi muda yang sedang tumbuh menjadi manusia pembangun masyarakat masa depan. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum menurut aliran rekonstruksi yaitu berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya yaitu masalah-masalah pribadi peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran menurut aliran rekonstruksi. Menurut aliran rekonstruksi, metode yang digunakan adalah analisis kritis terhadap kerusakan-kerusakan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan programatik untuk perbaikan. Dengan demikian, aliran rekonstruksi menggunakan metode pemecahan masalah, analisis kebutuhan, dan penyusunan program aksi perbaikan masyarakat. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.